Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya rasulah ba'dah. Hawalan pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang dimana yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Di sini saya akan sedikit berpidato tentang kebersihan. Kebersihan termasuk hal yang penting untuk menciptakan kesehatan lingkungan. Kebersihan juga dapat berperan penting untuk mewujudkan lingkungan yang nyaman dan indah. Jika berada di lingkungan yang kumuh, pasti orang enggan berlama-lama di sana. Begitu pula dengan lingkungan sekolah kita. Kebersihan sekolah harus dijaga agar tetap bersih dan nyaman demi keberhasilan proses belajar mengajar. Bagaimana guru dapat mengajar dengan tenang jika lingkungan yang ada di sekitarnya itu tidak membawakan hal yang nyaman? Bagaimana mungkin kita mampu menangkap pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru dengan maksimal jika keberadaan kelas tersebut kotor? Apalagi jika di kamar mandi sekolah jorok dan bau. Kondisi seperti itu pun terjadi di sekolah di sekitaran kita. Teman-teman yang saya cintai, yang sudah dijelaskan juga sebagian dalam Islam, yaitu kebersihan sangat penting. Seperti an-nadhafatu minal iman, yang dimana kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ada beberapa manfaat penting dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah atau sekitaran kita. Yang pertama, kebersihan lingkungan sekolah atau sekitaran kita menambah semangat kita dalam belajar ataupun berinteraksi antara satu sama yang lain. Lingkungan sekolah termasuk ruangan kelas yang bersih dan tertata baik maupun membangkitkan motivasi belajar agar murid-murid menjadi lebih nyaman dan tenang berada di dalam kondisi kelas. Kedua, kebersihan lingkungan yang ada di sekitaran sekolah menjadi keunggulan sekolah agar menjadi terlihat lebih rapi. Keunggulan ini tentu akan menjadi rujukan tersendiri bagi sekolah lain siapa saja yang melihat sekolah tersebut. Pendek kata, sekolah yang bersih dan nyaman tentu dapat menjadi sekolah pencontoh agar sekolah lain menirukan sekolah tersebut. Ketiga, kebersihan lingkungan sekolah dapat mencegah berjangkitnya beberapa penyakit. Sebagai contoh, jika air yang kotor berada di dalam kamar mandi, mungkin sebagian siswa dapat terkena penyakit yang berupa entah itu dari nyamuk DBD atau hal yang lainnya. Terus keempat, lingkungan sekolah yang bersih membuat warga sekolah selalu nyaman berada di sekolah. Jika lingkungan sekolah kotor, warga sekolah tidak akan nyaman sehingga malas masuki atau datang ke sekolah atau ke lingkungan sekolah tersebut.
teman-teman yang saya banggakan, Tuhan sangat menyukai keindahan dan kebersihan, termasuk menyukai orang yang suka menjaga kebersihan. Jadi kita selaku makhluk Tuhan semestinya kita mampu menjaga kebersihan, khususnya di sekitaran kita. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, marilah kita bersama-sama saling menjaga kebersihan yang ada di sekitaran kita, maupun itu ruang lingkup kecil ataupun besar. Dan kita dapat bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman agar terasa lebih nyaman untuk kita singgahi. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih? Caranya dengan disiplin diri. Kita disiplinkan diri masing-masing untuk serius menjaga kebersihan lingkungan tersebut. Realisasinya misalnya dengan membuang sampah selalu ke tempat sampah, kemudian selalu menyiram kamar mandi apabila terlihat kotor, kamar mandi di sekitaran kita atau kamar mandi yang kita pakai. Selanjutnya, jika melihat sampah tercecer, kita bersedia memungut, walaupun tidak setiap melihat kita harus memungutnya, tapi alangkah baiknya harus kita pungut dan kita buang ke tempat yang sudah ada. Sekali lagi saya mengingatkan agar kita saling membantu untuk menjaga lingkungan agar terlihat tidak tercemar dan menjadi lebih asri. Mungkin sekian pidato dari saya. Apabila ada kekurangan, itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kelebihan, itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.